Oke, bertemu lagi dengan saya Ceril. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini adalah masalah ekonomi klasik. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup layak dan baik. Inti masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja guna memperoleh penghasilan. Hal ini semua dilakukan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan. Jadi, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jika seseorang dapat mencukupi semua kebutuhannya, maka orang tersebut telah mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan manusia. Di antaranya adalah faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern yaitu faktor-faktor yang timbul dari manusia itu sendiri. Antara lain contohnya seperti profesi atau pekerjaan. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga usia. Yang keempat tingkat pendidikan. Yang kelima perasaan yang tidak pernah puas. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang timbul dari luar manusia itu sendiri, misalnya keadaan alam, agama atau kepercayaan, adat istiadat, lingkungan tempat tinggal, perkembangan zaman, dan teknologi. Oke, penggolongan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia digolongkan menjadi beberapa macam. Kita akan coba mengupas tuntas satu persatu. Yang pertama, menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya, terdiri dari kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, misalnya kebutuhan terhadap minuman dan perumahan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari setiap diri manusia, maka sering disebut juga dengan kebutuhan alami. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Karena kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia, misalnya kebutuhan akan alat-alat rumah tangga, alat-alat sekolah, kendaraan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah, misalnya barang-barang perhiasan, emas, berlian, mobil mewah, villa, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut waktu. Waktu kebutuhan dapat dibedakan menjadi satu, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ya, kita akan coba membahas satu persatu. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Misalnya, seseorang yang baru lapar, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi untuk keperluan masa yang akan datang. Misalnya mulai sekarang menabung. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya menurut subjek yang menggunakan. Jadi menurut subjek yang menggunakan ada dua kebutuhan yang perlu diperhatikan. Yang pertama kebutuhan individu, kemudian yang kedua kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Ya, jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Misalnya, kita seorang pelajar membutuhkan buku atau alat-alat pelajaran
Yang kedua, kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Misalnya kegiatan siskamling, kegiatan pramuka, kegiatan olahraga dan sebagainya. Ya, sampai di sini dulu materi pembelajaran dari saya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.